Tuhan memberkati, silakan duduk, berikan tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, anak-anak muda, generasi penerus di menjelang ulang tahun kita yang ke-78 ini, mereka akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan saya berdoa apa yang mereka lakukan ini akan transfer buat anak-anak muda di kota ini, sehingga akan lahir anak-anak muda yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang anak-anak youth untuk menyanyikan pujian yang sudah mereka siapkan. Puji Tuhan, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, ya. Besar kesetiaan Tuhan, besar anugerah Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 21, 22 dan 23. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, itu sebabnya aku berharap tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Mari anak-anak muda bisa maju ke depan mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, perkenalkan nama saya Estelita, saya selaku pengurus yang ada di Pemuda, mengundang semua anak muda untuk sama-sama kita menyanyi di depan. Ayo.
memberkati puji-pujian yang sudah disampaikan oleh anak-anak muda. Dan sebelum kita akan dengar firman Tuhan, coba saudara lihat kiri kanan saudara dan berkata, kau dijadikan segambar dengan Tuhan. Kau dijadikan segambar dengan Tuhan. Tidak ada yang punya rasa penolakan terhadap bentuk tubuhnya, wajahnya, rambutnya. Setiap kali saudara bercermin, saudara akan berkata, aku dijadikan segambar dengan Tuhan. Amin. Ya, kita akan mulai dengan Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, tanggal 17 Agustus kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78. Dan mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran yang diketahui itu akan memerdekakan kita dari ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, tekanan. Kita akan bebas dari semuanya. Menurut para dokter, orang sakit itu karena stres. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, akar dari stres adalah rasa tertuduh atau rasa bersalah. Dan kalau saudara tahu kebenaran, saudara akan bebas dari rasa tertuduh, rasa bersalah yang merupakan akar dari segala jenis penyakit. Saudara-saudara. Nah, saya cerita dulu satu pengalaman ketika anak kami yang laki-laki David masih berkuliah di Surabaya, kami pernah mengalami suatu kejadian yang sangat luar biasa, di mana 5 menit sebelum telepon dari orang yang tidak kenal masuk ke telepon kami, ya istri saya baru habis bertelepon dengan anak David, di mana? Oh, ada babak ini lagi ada di kampus ini. Tiba-tiba saudara telepon bunyi masuk, bilang di samping bunyi telepon itu, di samping orang yang bersuara halo ibu, di samping orang yang memberikan perkataan halo ibu itu ada orang yang lagi menjerit kesakitan. Aduh, ini anak ibu lagi kecelakaan, cepat transfer uang supaya kita bisa selamatkan dia, bawa ke rumah sakit. Kami tertawa dengan bebas karena kami mengetahui kebenarannya. Baru 5 menit lalu kami berteleponan dengan dia. Jadi informasi yang mereka berikan itu tidak sempat mengintimidasi kami, tidak sempat membuat kami takut karena kebenarannya kami tahu, saudara ya. Nah, kalau sudah tahu kebenaran, saudara tidak akan tertuduh lagi. Saudara tidak akan mempersalahkan diri lagi, kenapa aku bodoh, kenapa? Karena penyakit yang sekarang ini lagi tren di kalangan kita namanya psikosomatik. Psikosomatik itu artinya dia pun pikiran lain, dia pun bicara lain, dia pun tindakan lain. Ini namanya kelainan, saudara-saudara ya. Jadi berpikir lain, berbicara lain, akhirnya di depan cermin dia bisa bilang, aduh kenapa aku bodoh sekali, kenapa aku dungu sekali. Nah, ini psikosomatik. Ini gejala awal orang yang tertuduh tanpa mengetahui kebenaran. Tapi kalau hari ini sudah tahu kebenaran, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh, tidak akan membuat engkau takut. Kenapa? Cancer itu sebuah nama, migrain itu sebuah nama, GERD atau asam lambung itu sebuah nama. Tapi nama Yesus di atas semua nama. Amin. Bahkan saya mau bilang hutang juga itu sebuah nama. Nah, kalau ini banyak yang senang, dia puji Tuhan saudara ya. Karena dalam Alkitab banyak orang-orang yang mengalami hutang ditolong oleh Tuhan karena nama Yesus di atas segalanya. Sudah baca kitab Mazmur, suara Tuhan di atas air bah. Mungkin ada yang berkata sapu masalah ini seperti air bah, Pak Pendeta. Dengarkan, suara Tuhan melebihi persoalan saudara. Suara Tuhan di atas gunung kayu aras Libanon. Suara Tuhan membuat kayu aras Libanon patah. Ini kayu terkuat di dunia saudara ya. Bahkan saudara kalau lihat negara Libanon lambangnya itu pohon aras saudara ya. Dan ini kayu terhebat, bahkan hampir semua pembangunan Bait Suci Salomo itu dikirimlah kayu aras dari Libanon ini untuk menjadi perabot daripada rumah Tuhan. Dan kayu aras yang kuat ini juga patah oleh karena suara Tuhan. Suara Tuhan di atas air bah, suara Tuhan di atas kilat, suara Tuhan di atas api. Apapun persoalan saudara, suara Tuhan melebihi segalanya. Bisa bilang amin? Makanya saya mau kasih kabar gembira hari ini saudara-saudara, Tuhan ada di dalam persoalan saudara, bukan tunggu di luar persoalan. Tuhan tidak bilang begini, saya mau lihat sapu anak ini nih, dia bisa bebas, dia bisa lulus ke tidak ini, kayaknya ujian yang dia hadapi ini berat, dan saya mau tunggu dulu. Kalau sampai dia bebas, saya akan kasih mahkota, saya akan kasih karangan bunga, tapi kalau sampai dia gagal, saya akan kasih hukuman. Ini yang membuat kita tertuduh saudara ya, padahal Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti yang tadi saya gambarkan, yang diajarkan oleh banyak orang. Kamu itu sungguh-sungguh supaya kamu diberkati Tuhan, karena kamu kurang berdoa, makanya kamu tidak mengalami kemenangan. Coba lihat dulu Roma 8 ayat 37, bagaimana kemenangan yang kita terima itu bukan karena effort dan usaha kita, tapi karena Tuhan yang sudah memberkati kita. Nanti kita akan pergi kepada Kejadian pasal 6. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Semua bilang saya lebih daripada pemenang. Kalau pemenang saja sudah haleluya, ini more than conquer, lebih daripada pemenang oleh
oleh kekudusanmu, oleh kebaikanmu, oleh doa puasamu, oleh semua bukan, tapi oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bisa bilang amin. Jadi saudara, kemenangan yang kita terima ini karena karya yang sudah selesai yang dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib. It's finished oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa disebut mengasihi kita? Karena harusnya kita yang mati, tapi Dia menggantikan kita karena Dia mengasihi kita. Haleluya. Saya ingin sekali lagi menegaskan buat saudara biar ini masuk dalam diri saudara. Saudara dan saya bukan cuma pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Amin. Ya, saya perlu ingatkan lagi ilustrasi ini supaya kayaknya saudara lupa saudara, bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Misalnya satu waktu saya akan menantang petinju terkenal dari Filipina yang merupakan juara dunia beberapa kali, bahkan dia pernah memegang beberapa gelar dari tiap-tiap liga yang berbeda, ya, ada WBC, WBA dan sebagainya. Sudah tahu namanya Manny Pacquiao. Orang Sangir bilang Manny pakai-pakai saudara ya. Ini petinju yang luar biasa yang tadinya dianggap remeh, begitu masuk ke Amerika, sudah di Las Vegas dia bisa memenangkan pertempuran, saat itu diperhitungkan lalu saudara-saudara perlombaan atau pertandingan tinju dengan biaya mahal, dengan tiket mahal digelar ketika Manny Pacquiao ini tanding. Lalu pendeta Nobel akan melawan Manny Pacquiao. Saudara tahu dia latihan 3 jam, saya latihan 3 tahun mungkin saudara ya. Karena dia petinju profesional dan bayarannya 1 miliar rupiah bagi pemenang. Lalu tibalah hari pertandingan di mana saya akan memperebutkan 1 miliar bersama dengan Manny Pacquiao. Ronde pertama dibunyikan, teng, Manny cuma main-main tangan kanan karena kekuatannya tangan kiri saudara ya. Pipi kiri saya mulai merah. Ronde kedua dia main-main tangan kiri yang merupakan andalan utamanya, pipi kanan saya mulai merah. Ronde ketiga dia cuma main-main saja saudara, saya jab-jab dan strap-strap saudara ya. Saya punya bibir mata kanan mulai bengkak, lalu mulai lihat di mata kiri. Ronde keempat, dua mata saya suka kabur karena saya dihajar. Begitu ronde kelima sebelum dibunyikan belnya saya berdoa, Tuhan seperti Simpson kasih kekuatan kali ini saja supaya dia tahu pendeta ini ada urapan saudara ya. Tuhan jawab doa saya. Tiba-tiba ronde kelima saya hajar dia bumbang dengan mata yang sudah sipit, saya hajar dia. Lalu ronde ke-6, ronde ke-7 sebagainya sampai ronde 12 selesai saya sempoyongan, tapi wasit mengangkat tangan saya. Pemenangnya pendeta Nobel. Muka saya nyonyor hancur. Saya pulang ke rumah, istri saya tanya, kok dari mana muka sampai hancur tak keruang kayak begitu? Saya lagi bertanding dengan Manny Pacquiao, jangan dulu marah-marah. Saya menang. Loh mana buktinya? Saya keluarkan cek 1 miliar, lalu cek itu dia ambil dan dia isi di dompetnya. Saudara-saudara saya yang nyonyor, dia yang ambil ceknya saudara ya. Disebut lebih daripada karena saya yang bangka-bangka, yang hancur-hancur, dia yang dapat ceknya. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah nyonyor dan bangka-bangka di atas kayu salib. Hari ini kita terima ceknya, kita disembuhkan, kita dikuatkan, kita dimenangkan, kita lebih daripada pemenang. Bisa bilang amin? Bilang kiri kanan saya baru mengerti. Jadi jangan bilang begini, saudara saya belum pernah lihat pemenang itu jalannya sambil tunduk kepala. Jangan jauh-jauh ya, orang anak-anak kerajaan Birmingham di United Kingdom sana saudara ya. Pangeran Harry, pangeran itu nggak pernah jalan tunduk kepala, aduh besok mau beli pulsa bagaimana ini nanti. Aduh, nggak ada saudara, tegap jalan. Maka mereka diajari cara duduk, kenapa? Mereka anak-anak kerajaan. Nah saya mau berkata buat saudara, kita ini anak raja. Dan kerajaan kita bukan di bumi. Kerajaan kita di sorga. Coba cing. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Langit dan bumi akan lenyap, tapi kerajaan Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Ekonomi di bumi bisa inflasi, bisa devaluasi, tapi kerajaan sorga tidak pernah inflasi. Tuhan pernah pusing gini, aduh harga minyak lagi kacau, ini malaikat kasih saya panadol dulu, ini bumi lagi kacau. Tidak pernah, kerajaan Tuhan tidak pernah tergoncang, semua boleh tergoncang, tapi kerajaan Tuhan tidak pernah tergoncang. Dan disitulah saya dan saudara hidup. Amin. Jadi sebagai anak raja, kita jalan dengan kepala tegak. F. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di
sekelilingku, sebab mulutku memuji. Nah, sekarang tegak kepala, kenapa? Karena saya pemenang, bukan cuma pemenang, lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Nah mari kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Waktu saya merenungkan baca ayat ini, saya terhenti agak lama di sini. Kenapa? Karena ini merupakan satu message yang perlu saudara tahu, saudara nangkap. Dikatakan bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara, ceritanya ini sejak nubuatan pertama yang diucapkan di Alkitab dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini nubuatan pertama yang disampaikan ya, di mana benih daripada perempuan akan menginjak kepalamu. Ular, karena kau tipu dong semua ya, saya akan hukum kau berjalan dengan perut. Dan dengarkan, benih daripada perempuan ini akan menginjak kepalamu. Perempuan tidak punya benih, yang punya benih itu laki-laki. Tapi ini nubuatan tentang kelahiran Mesias tanpa campur tangan laki-laki ya. Yang punya benih ya, hair seeds kalau sudah baca dalam bahasa Inggris, benihnya, benih perempuan. Dan benih perempuan itu tidak ada saudara ya. Perempuan yang punya sel telur, laki-laki yang punya benih. Tetapi ini nubuatan bahwa keturunannya, ya dalam bahasa Inggris bilang hair seed ya, perbenihnya akan menginjak kepalamu. Dan nubuatan ini didengar oleh iblis. Sejak hari itu iblis berusaha untuk merusak keturunan supaya tidak lahir benih ini. Dan puncaknya ada pada Kejadian pasal 6 ini, di mana anak-anak Allah, ini malaikat-malaikat yang jatuh, yang kalau saudara lihat dalam bahasa Inggris disebut Nephilim, setengah manusia, setengah malaikat. Dia ingin merusak generasi supaya tidak lahir benih perempuan ini yang akan menginjak kepalanya. Tetapi Tuhan masih punya satu keluarga yang pure, yang murni, yang masih asli, namanya Nuh. Yang lain sudah hancur. Anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Loh kok bisa? Ya bisa. Malaikat bisa datang dalam rupa kita. Ingat Kejadian pasal 19. Malaikat datang dalam rupa manusia. Dan Lot tawar-menawar dengan malaikat. Ayo mampir di rumah saya. Sudah, kami lebih suka tinggal di lapangan. Ayo mampir di rumah saya. Sampai akhirnya mereka ikut desakan daripada Lot. Dan tinggal di rumah. Kemudian Lot bikin kopi, bikin teh, bikin roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Malaikat bisa makan. Ibrani 13 ayatnya yang kedua. Jangan jemu-jemu memberikan tumpangan. Karena tidak sengaja ada orang yang melayani malaikat. Menjamu malaikat. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saya banyak mendengar pelayanan malaikat sudah ya, karena malaikat bisa datang dalam bentuk orang Jawa, orang Medan, orang Cina ya. Saudara-saudara, ada satu keluarga anak Tuhan pulang dari Bandung tengah malam, kecelakaan di tol Cikampek sudah. Ada banyak tronton yang jalan waktu malam tuh nggak punya lampu belakang. Lalu karena dia sudah malam karena agak kencang, dia tabrak tronton itu, mobil itu ringsek hancur, diasuransikan di istilah asuransi itu namanya total loss ya, hancur total ya. Jadi diganti mobil baru tapi nilainya tidak sama dengan mobil yang pertama itu total loss. Kalau cuma baret ya datang di bengkel di ini, tapi ini hancur nggak bisa diperbaiki lagi. Itu total loss namanya saudara ya. Yang luar biasa saudara, itu di jalan tol bukan tempat lalu lalang orang. Tiba-tiba ada orang muncul dari pinggir jalan tol, yang di situ tidak ada perumahan, lalu bilang sama keluarga ini, Pak, Ibu, minggir. Mereka punya anak, minggir, ayo di pinggir jalan kami bantu, pinggir di pinggir jalan. Ya, sesudah, karena apa? Ini bahaya tengah jalan ini bisa nanti ada kecelakaan tambahan. Nah begitu mereka dipinggirkan, saudara, tiba-tiba orang itu hilang dan mereka tidak tahu orang itu siapa. Dan saya tahu saudara, karena saya sering mengendarai di jalan tol juga, itu jalan tol bukan tempat perlintasan. Bahkan pemerintah dengan jelas tulis dilarang menurunkan dan menaikkan penumpang di jalan tol. Karena itu risikonya besar sekali. Dan itu hari kok bisa ada manusia di jalan tol yang ajak mereka, ayo pinggir. Saya percaya itu pelayanan malaikat. Amin. Saudara harus percaya bahwa malaikat itu sangat aktif dalam hidup kita ketika kita mengatakan firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 20 ya. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan melaksanakan firman Tuhan. Misalnya saudara buka dompet saudara, tinggal KTP. Aduh gimana nih besok mau bayar listrik gimana nih. Malaikat dengar, dia bilang yang tadi dia omong itu di Alkitab terada. Saya subongkar di Kejadian sampai Wahyu, ketemu tuh ayat yang besok bayar listrik bagaimana, tidak ada. Tapi kalau saudara ucapkan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Malaikat bilang, saya tahu ayat itu ada di Filipi 4 ayat 19. Dia akan datang dan melaksanakan apa yang dia dengar yang keluar dari mulut kita. Coba tayangkan dulu, masuk 3 ayat 20 ya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan
mendengar suara firman Tuhan. Ya benar ya? Nah, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan makanya saudara, minggu ini minggu kita memperkatakan Roma 8 ayat 28. Bukan hafal, memperkatakan. Naik mobil alat turut bekerja, kita sekarang alat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, itu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Malaikat dengar. Dia akan melaksanakan apa yang dia dengar yang keluar dari mulut kita. Amin. Saudara-saudara, kadang-kadang kita waktu di gereja yakin, wah puji Tuhan saya punya iman timbul. Begitu keluar dari gereja, kita macam mulai ragu. Kenapa? Harus saudara jaga, saudara bangun komunikasi dengan orang yang tepat. Karena ketika saudara ketemu dengan orang yang tidak tepat, dia bisa menurunkan kelemahan buat saudara. Sama seperti Yakobus berkata, ada orang yang baru bercermin, dia lupa wajahnya atau dirinya. Bisa. Saudara datang ke gereja, saudara dengar firman Tuhan seperti cermin. Engkau lebih daripada pemenang. Tuhan pasti akan tolong masalahmu. Segala perkara dapat kutanggung, dia beri kekuatan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Begitu keluar dari sini ngopi di Starbucks sama teman. Aduh sekarang bisnis lagi lesu, lagi payah. Kamu lihat di sana toko-toko banyak juga yang mengeluh. Terus dia mulai berpikir, jangan-jangan saya juga kebetulan kita punya usaha sama dengan dia. Dia lupa apa yang sudah dia dapatkan lewat cermin yang sudah memberikan buat dia bahwa dia adalah pemenang. Amin. Jangan lupa siapa saudara. Saudara adalah pujian yang semangat sekali dia pimpin pujian lagu itu ya. Satukanlah hati kami. Lalu biasanya kan ada pengulangan ya. Kalau satu ini dari depan, dua itu dari ref, kalau tiga itu ending saudara ya. Lalu dia ingin bikin improvisasi di endingnya. Keluarga kerajaan Allah. Mari kita katakan keluarga kerajaan Allah. Tapi dia improvisasi. Keluarga keluar. Jemaat semua berdiri, kita manusia bukan kera ya. Nah ini pengulangan yang salah saudara ya. Dia maksud keluarga, tapi dia bilang keluarga kera. Yang datang ini manusia semua, ngamuk saudara. Lah kita bukan keluarga kera. Nah jadi pengulangan tuh usahakan punya makna saudara ya. Bukan karena bagus. Gitu. Ada orang yang saking semangatnya, gitu. Mari, wanita seperti rusa. Dia bilang kita ini manusia bukan rusa. Maksudnya seperti rusa rindu. Lalu dia bilang dari awal, wanita seperti rusa. Aduh. Saudara hati-hati ngomong saudara ya, hati-hati. Karena bisa orang interpretasi salah saudara ya. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Haleluya. Jadi ini malaikat-malaikat jahat yang datang mengawini manusia untuk melahirkan keturunan yang rusak supaya tidak ada benih yang akan. Nah, saudara tahu ini malaikat-malaikat ini di mana sekarang? Saudara, saya sudah sampaikan tadi malaikat bisa datang, dan saya ingat ada satu hamba Tuhan dan istrinya tersesat di hutan sudah hampir sore. Saudara, saya punya adik ya, pernah tinggal di Tawangmangu, dan di Tawangmangu itu, Tawangmangu itu ada satu gunung namanya Gunung Lawang kalau nggak salah saudara ya, dan itu banyak orang tersesat di situ kalau kabut turun. Bingung, tidak tahu mau pergi kemana. Nah ini orang, suami istri mereka lagi berjalan, tiba-tiba tersesat dan mereka tidak punya GPS karena tidak ada sinyal. Dan mereka sudah bingung, Tuhan berikan kami pertolongan. Tiba-tiba ada orang muncul seperti seorang gembala dan mereka tidak tahu itu muncul dari mana. Hanya untuk kasih tunjuk jalan keluar buat mereka. Dan sesudah itu orang itu menghilang, tidak tahu kemana. Ini pelayanan malaikat. Dan saudara, saya mau bilang buat saudara, kok ada pelayanan malaikat juga buat saudara. Gereja mula-mula sangat kuat dengan pelayanan malaikat. Saya kasih contoh satu saja. Waktu Petrus ditangkap setelah Yakobus dibunuh, elektabilitas daripada Herodes naik. Mungkin lagi mau pemilu kada waktu itu saudara ya. Elektabilitasnya lagi naik. Mantap ini, raja begini boleh. Dia satu partai dengan kita untuk menghalangi orang-orang Kristen. Petrus ditahan untuk dieksekusi besoknya. Malam itu dia masih tidur nyenyak. Saudara, ada dua hal yang bikin jantung kita berdegup kencang. Jatuh cinta dan jatuh tempo saudara ya. Ini jatuh temponya besok saudara, mau dieksekusi. Tapi malam itu dia masih tidur tenang. Ingat, Tuhan kasih kita ketenangan bukan dari luar, tapi dari dalam.
Out from your belly. Kalau kau minum air dari sungai ini, sumur ini kamu akan haus lagi, Yohanes pasal 4. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan padamu dari dalammu, semua bilang dari dalam. Nah orang yang minum air dari sumur ini, dia punya ketenangan cuma dari luar. Makanya dia suka ngomong begini, kau jangan bikin saya macam-macam ya. Kalau kau macam-macam saya bisa hajar kau. Berarti ketenangan, kenyamanannya tergantung di luar. Tapi Tuhan berkata buat saudara, out from your belly, dari dalam. Amin. Tidak ada yang amin ini. Ya Pak, saya lagi jaga-jaga, kalau dia kurang ajar saya hajar dia. Oh tidak saudara, damai sejahtera kita itu dari dalam, bukan dari luar. Damai sejahteramu seperti sungai. Seperti sungai mengalir, jadi bisa ditularkan, bisa dialirkan kepada orang lain. Saking penuhnya damai sejahtera saudara, sampai saudara bisa membagi buat orang lain. Ketika Petrus percaya, Petrus berkata kepada Tuhan dalam Lukas pasal 5, Tuhan telah sepanjang malam kami menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini waktu siang di mana saat ini bukan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Kau suruh menebarkan jala, ya karena kau suruh saya melakukannya. Dan kalau saudara baca dalam bahasa Inggris Lukas pasal 5, Tuhan berkata nets, ada S-nya di belakang. Artinya kopu jaring-jaring itu kau lepas semua. Petrus bilang buat apa susah-susah, kau mau tarik lagi jaring-jaring kosong lagi. Dia buat cuma net. Jadi Petrus cuma lemparkan net, tidak pakai S. Jadi cuma satu saja. Makanya kenapa Alkitab bilang jaringnya koyak? Karena Tuhan tidak membatasi berkatnya, kita yang membatasi Tuhan saja saudara ya. Kita yang membatasi Tuhan. Jadi begitu dia lempar net, Tuhan bilang nets, dia lempar net, akhirnya jaringnya robek, perahunya hampir tenggelam. Itu Lukas pasal 5 mencatatnya. Jadi percaya saja firman Tuhan, kalau Elisa bilang pinjam jerigen dari tetangga 1-2 Raja pasal 4, jangan terlalu sedikit, lakukan saja. Pinjam banyak-banyak, pinjam banyak-banyak. Nah ini perempuan ini jauh lebih taat daripada Petrus saudara ya. Pinjam lalu dia mulai menuang, masuk ke dalam rumah, tutup pintu. Tutup pintu saudara, jangan izinkan kekhawatiran, kelemahan datang pada saudara. Kau tahu, kalau sakit kayak begini ini di tanda-tanda begini dan ini bahaya ini. Kau mesti prepare dari sekarang karena ini ada gejala menuju ke sini. Tutup pintu dan berkata, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuhkan. Dan Tuhan tidak pernah merehabilitasi, Tuhan selalu menyembuhkan dengan sempurna. Kulit Naaman tidak direhab, tapi kulit Naaman dispitakan yang baru. Lalu keluarlah ia dari sungai Yordan dengan kulit yang baru seperti bayi. Bukan direhab. Kalau direhab yang lama ditutup-tutup saja. Tapi kalau diciptakan baru, bongkar semua. Bangun baru, itu Tuhan. Haleluya. Mulai dia mulai tutup pintu, dia mulai menuang, dekatkan bejananya. Sudah habis mama, berhentilah minyak itu mengalir. Tuhan menjawab lebih daripada yang kita pinta dan pohonkan. Dan saudara-saudara, begitu minyak ini sufol, yang pertama kali dia lakukan lapor sama gembala. Biasa jemaat kalau sudah diberkati lupa gembala saudara ya. Pak Pendeta tolong berdoa, ini permen belum cair, berdoa. Begitu cair diam-diam dia sudah jalan di Hong Kong, di Singapura, tong masih tikam lutut dia enak-enak di luar saudara ya. Tapi bersyukur perempuan ini tahu kebenaran. Bapak gembala minyak sufolin, dia bisa lihat itu sudah ada motor baru, sudah ada rumah baru, saudara. Tapi dia lapor, saya bikin apa ini? Jualah, bayarlah hutangmu, hidup dari lebihnya. Tuhan di atas hutang saudara. Amin. Jadi bilang kiri kanan, masih ada harapan. Jangan dulu gantung diri, masih ada harapan. Jangan dulu stres, masih ada harapan. Haleluya. Amin. Nah, malaikat ini aktif ceritanya, lalu malaikat ini menepuk pundak Petrus yang besok mau dieksekusi, masih tidur nyenyak. Saya tidak peduli besok mau jatuh tempo, malam ini sudah tidur nyenyak saudara ya. Malam ini sudah tidur nyenyak. Ya, aduh Bapak besok saya mau di mamogram ini Pak, dokter mau cek ini apa nih, jangan-jangan ini ada kista, ada jahat, ada tumor atau ada apa nih. Tenang saja, tidur saja lalu saya mengucapkan, terima kasih seperti Kristus di bumi, demikianlah aku. Sebagaimana Kristus demikian juga aku di muka bumi ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17 ya. Ya, sebagaimana Kristus demikian juga aku. Apakah Kristus punya breast cancer? No way. Seperti itu juga aku. Apakah Kristus punya GERD? Oh no way. Saya juga, gitu kan? Dan itu tidur. Besok itu di mamogram, saya ingat cerita ini kan. Begitu dia pergi ke dokter,
dokter bilang, aduh ini ada tanda-tanda ini benjolan ini kayaknya perlu dideteksi lebih dini ini. Lalu dibuatlah hasil diagnosa dan dia bawa pulang dengan perjanjian nanti sore akan datang bawa hasil diagnosa ini karena akan dibuat lebih teliti lagi untuk mengetahui dia ada di stadium berapa, namanya mamogram. Lalu begitu pulang dia ingat ayat ini. Dia bukan kurang ajar sama Tuhan tapi dia tulis di daftar diagnosa dokter itu, apakah Kristus menderita breast cancer? Apakah Kristus punya breast cancer? Ya, karena dia ingat 1 Yohanes 4 ayat 17 itu sebagaimana Kristus, begitu juga kita di bumi ini. Lalu dia mulai imani. Sudah tahu, begitu pergi sore hari untuk mamogram, dokter lama sekali. Sampai akhirnya dokter bilang, saya minta maaf ya, apakah saya punya komputer rusak atau kau mengalami mujizat? Sudah ada itu barang itu, bersih, clear. Karena perkataan kita membuat malaikat-malaikat akan datang dan menggenapi apa yang kita katakan. Yang percaya katakan amin. Petrus tidur, besok mau dieksekusi. Malaikat tepuk pahunya, semua ikatan terlepas. Hari ini saudara bukan cuma berhadapan dengan malaikat, Tuhan yang raja kita ada bersama-sama dengan kita. Sedangkan depo ajudan saja pukul terlepas, apalagi di pembos yang pukul kau saudara ya, pijar-pijar saudara ya. Ajudan saja yang pukul langsung semua berbelenggu terlepas. Lalu terlepas kemudian, ayo ikut saya. Ikut lewat penjagaan pertama, ini maksimum security saudara ya, 4 penjagaan dengan senjata lengkap, harus lewat 4 pos saudara ya, lalu lewat penjagaan pertama, penjagaan kedua, penjagaan ketiga, lalu sampai di depan pintu gerbang terbuka dengan sendirinya. Tuhan masih punya remote untuk pintu-pintu yang tertutup yang bisa saudara hadapi hari ini. Tuhan masih punya jawaban untuk semua masalah yang saudara hadapi, yang percaya katakan amin. Dan ingat Tuhan tidak pernah buka pintu kecil, tepuk tangan dulu saudara ya. Tuhan tidak pernah buka pintu kecil, Tuhan selalu buka pintu lebar. Tuhan tidak pernah buka laut yang sempit sehingga orang Israel berdasarkan di laut. Tidak, dah lebar, domba-domba bisa lewat, semua binatang bisa lewat, anak-anak bisa bermain. Saudara-saudara, Tuhan buka pintu lebar. Jadi kalau kau lihat ada pintu yang terbuka kecil-kecil, jangan paksa masuk di sana. Karena engkau bisa masuk dalam kesulitan tambahan yang tidak seharusnya engkau alami. Karena Tuhan tidak pernah buka pintu kecil. Tuhan buka pintu lebar. Saya dengar kesaksian dari Kepala Pengadilan Pak Darmawan. Kalau Tuhan yang buka pintu ya. C. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat saya bersyukur di tengah-tengah kita ada Bapak Wada Tamal, Pak Doni, selamat datang. Pas lagi tadi nyanyi lagu Jawa, saya bilang ini, kok diatur hadir nih pas orang Jawa datang nyanyi lagu Jawa, gak boleh. Monggo mas, puji Gusti, Gusti Yesus, juru wilujeng saudara. Ada orang Batak juga, tapi semua kita ini orang surga yang lahir di Medan, lahir di Jawa. Jadi kalau ketemu, kok orang apa? Bilang orang surga yang lahir di Jawa. Begitu, supaya kutuk Jawa, kutuk Medan tidak ada pada kau, yang ada berkat surga. Kau orang apa? Saya orang surga yang lahir di Manado. Begitu. Coba praktek tanya di sebelah, kau orang apa? Kau jawab. Oh jawab, saya orang surga yang lahir di Medan, yang di Siantar, lahir di Bukit Barisan. Ya gitu saudara-saudara ya, supaya saudara tahu status saudara orang surga. Amin. Jadi saya ini orang Medan, ya makanya kutuk Medan ada sama kau. Begitu lahir anak perempuan kau marah, harus ucok kenapa butet yang lahir. Karena kutuk Medan ada. Tapi kalau kau orang surga, laki perempuan pemberian Tuhan. Selesai. Amin. Makanya anak-anak orang yang berkata mesti laki duluan begitu lahir perempuan, ya wedok itu pasti tomboy saudara pasti. Tapi kabar baiknya tidak ada yang tidak bisa disembuhkan saudara ya. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Amin. Bilang kiri kanan, saya kenal orang itu saudara. Malaikat buka pintu, lalu Petrus sadar, ini bukan mimpi, ini bukan ilusi, ini fakta. Lalu dia pergi ke rumah terdekat dari penjara di mana dia ditahan. Mereka lagi berdoa. Bapak Ibu kalau mau lihat kemenangan, doakanlah pemimpin-pemimpinmu juga. Jangan doakan saudara, tapi doakan juga gembala-gembalamu, pemimpin-pemimpinmu karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Haleluya. Dia ketok pintu, tak turun lagi berdoa. Yang turun Rode, saking girangnya dia lur begini Petrus, lupa buka grendel, naik lagi. Petrus di bawah. Kau mengigau. Betul-betul ini. Saya sadar lihat dia di bawah, dia lagi ketok ke pintu.
Itu malaikatnya. Jadi mereka sadar setiap orang percaya itu punya malaikat. Amin. Masuk, gabung doa. Saudara-saudara, setiap kita punya malaikat. Coba lihat Mazmur 34 ayatnya yang ke-7, kalau Alkitab elektronik, 8 Alkitab kertas, lai. Malaikat-malaikat Tuhan diberitakan untuk, malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan dan melumpuhkan. Coba lihat itu, kalau di elektronik ayat berapa? 7 kan? 8 ya, oke. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bukan cuma berkemah pasif, tapi meluputkan aktif. Jadi bukan cuma jaga-jaga saja, ada musuh, kau atur sudah, saya cuma kasih tahu saja. Tidak, Dia bukan cuma berkemah, tapi Dia meluputkan mereka. Saudara, kalau pos satpam itu paling tinggi 2 atau 3 security. Tapi kalau kemah, full. Coba bilang full. Saya pernah ikut pelatihan ya, waktu kami masuk dalam Tagana Departemen Sosial, Taruna Siaga Bencana, perlu dilatih. Latihannya itu di Bumi Perkemahan Cibubur. Jadi saya kebetulan ketua Komandan Regu. Jadi tengah malam senjata dibunyikan, lapor ada yang pakai sendal setengah, sepatu setengah. Kenapa? 5 menit harus kumpul saudara ya. Lapor, pasukan 12 kurang 1 saudara ya. Kira-kira begitu. Lalu kita latih. Dan salah satu latihan yang paling luar biasa adalah latihan mendirikan kemah. Nah di Cibubur itu ada satu lapangan bola besar sekali, lalu setiap regu dilatih untuk berikan kemah. Jadi kita berikan kemah itu di sisi lapangan, dan sudah tahu 3 di sisi, semua ada 12 regu, jadi ada 12 kemah atau tenda yang kita bangun. Begitu semua regu sudah selesai bangun dan kita istirahat, saya berdiri di tengah-tengah lapangan itu lalu mulai putar badan. Saya ingat ayat ini, beginilah Tuhan mengirim malaikat untuk menjaga kita. Dia berkemah, lihat kiri, lihat kanan, semua ada anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dulu seorang pemusik namanya Robert Louis, dia menulis lagu ini. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Engkau selalu bersamaku. Nah itu kiri kanan. Nah, sebelum saya lanjut saudara, tadi saya sudah bilang bahwa Tuhan tidak membiarkan kita mengalami masalah sendirian, tapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Daniel pasal 3 adalah cerita yang paling indah yang bisa saudara pelajari. Bagaimana karena mereka tidak mau kompromi dengan perintah raja. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita berdiri di atas kebenaran, kita tidak mau kompromi dengan dunia, ada konsekuensi yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Harganya mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Karena mereka orang penting dikasih chance, second chance, kesempatan kedua. Silakan kalau kamu orang penting, saya langsung buang kamu ke dalam dapur api. Tapi kalau bunyi-bunyian dinyanyikan, kamu suruh menyembah kepada patung, kamu selamat. Dan dia bilang begini, Tuanku Raja dengar, Allah yang kami sembah akan menolong kami. Dan sekalipun Tuhan tidak tolong kami tidak akan menyembah patung itu. F itu lagu bagaimana itu? Sekalipun kau tak menolongku. Aduh ya, sudah lama tidak nyanyi jadi lupa tuh. Namun biar Tuhan tidak tolong, saya tidak akan menyembah patung itu. Ceritanya seperti begitu. Lalu saya raja sangat marah, apinya dipanaskan 7 kali. Saudara-saudara, mungkin ada yang berpikir begini, tiba-tiba Tuhan kirim malaikat dengan pemadam kebakaran, semprot api itu. Kadang-kadang kita berharap tidak sama seperti yang Tuhan rencanakan. Aduh saya harapkah Tuhan kirimkah pemadam supaya matikan semua ini, api-api ini, supaya selesai. Sama seperti Naaman, saya harapkah dia keluar tumpang tangan, pegang-pegang, saya masa disuruh saya mandi di sungai Yordan, sungai rakyat yang tidak laku, sementara ada Abana dan Parpar yang lebih bagus, sungai-sungai pejabat, sungai-sungai orang-orang the have. Kenapa dia suruh mandi di sungai yang kotor, sungai rakyat ini? Lalu anak buahnya mendekat, bos, dia kan cuma suruh mandi di sungai. Kalau dia suruh naik kelapa, bos pasti naik. Dia suruh naik pohon anggur, bos pasti naik. Dia suruh naik pohon korma, bos, karena bos mau cari kesembuhan kan. Ini cuma suruh mandi, ayo sudah. Dengan gusar dia pergi. Dan ketika dia berendam 7 kali, pulihlah sakit kustanya. Saudara-saudara, taat saja firman Tuhan walaupun tidak seperti yang sudah harapkan. Saya ini seperti Tuhan sudah puasa, masalahnya nggak hilang-hilang Pak. Dengarkan, tidak selalu masalahnya diangkat, kitanya yang diberikan kekuatan untuk melewati masalah. Tidak selalu dapur api dipadamkan, kitanya yang diberikan kemampuan dan pelindungan untuk melewati dapur api.
Amin. Jadi doa yang salah, Tuhan angkat masalah supaya saya bisa berjalan di tanah rata. Tuhan kasih saya kekuatan supaya saya bisa melewati semuanya ini. Ilustrasi yang pernah saya sampaikan, ada oma dan cucu yang sibuk cari kelereng cucu di waktu malam karena hilang, masuk di bawah kolong, angkat sofa, angkat meja, angkat lemari, ketemu. Karena su capek, oma bilang begini, cucu kita lanjutkan pencarian besok sudah, oma su capek, oke tidur. Besok pagi cucu bangun lebih dulu, mukanya riang, gembira, duduk di meja kopi sambil minum kopi, omanya bangun belakangan, lagu langsung tembak, pasti kopu kelereng su ketemu. Belum oma, loh. Oh kamu bahagia? Tuhan suruh sapu hati tidak terlalu ingin lagi kelereng itu. Jadi kadang bukan masalahnya diselesaikan, hati kita yang dirubah. Amin. Dapur api nggak ada tanda-tanda, pemadam datang dari surga nggak ada. Malah panasnya saking hebat, ya ajudan yang angkat, algojo yang angkat sudah mati sebelum Dora dilempar. Raja bilang ikat seperti mumi. Angkat lempar. Ajudan yang bawa belum sampai, mati karena terlalu panas. Begitu dilempar, Alkitab tulis, mereka berjalan dengan bebas dalam dapur api dan ada 4 orang. Raja bilang begini, tadi kita lempar 3, kenapa ada 4 yang berjalan-jalan dengan bebas dan 1 rupanya seperti dewa. Saudara, ini gambaran Tuhan tidak tunggu di luar dapur api dan dia berikan karangan bunga ketika engkau selesai. Tapi dia ada bersama-sama dengan saudara di dalam dapur api. Dia ada bersama-sama saudara di dalam persoalan. Dan apa yang terjadi? Mereka berjalan dengan bebas. Tadinya mereka diikat, dililit seperti mumi. Ternyata api itu hanya memakan ikatan, tapi tidak memakan orang-orangnya. Dan mereka berjalan dengan bebas. Berjalan-jalan dengan bebas, santai. Persoalan seperti apapun Tuhan akan kasih kekuatan buat saudara. Saudara rileks dan santai dan berjalan dengan bebas. Karena Tuhan tidak tunggu di luar persoalan saudara. Dia ada bersama-sama dengan saudara di dalam persoalan yang saudara hadapi. Bisa bilang amin. Kalau instruktur kan dia cek toh. Coba. Mantap. Gagal, ulang. Tuhan bukan instruktur. Tuhan rekan sekerja kita. Kalau dia instruktur dia akan tunggu di luar. Saya mau lihat dong tahan kah tidak dulu. Oh sudah, grade A naik, dong lulus. Oh turun grade, dong terlulus. Tidak. Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Inilah yang membuat Nuh bisa hidup benar. Ayat 9 Kejadian pasalnya yang ke-6. Karena kasih karunia yang diterima oleh Nuh. Ya, tadi saya cerita anak ini Nuh. Karena kasih karunia yang diterima oleh Nuh, apa yang membuat Nuh bisa berkemenangan? Dengar, lihat ayat yang ke-6 Kejadian pasal 6. Ya, mudah-mudahan saya bisa selesaikan ini. Maka Kejadian pasal 6 ayat 9. Tadi ayat 8 Nuh mendapat kasih karunia. Nah inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana dia bisa hidup benar? Karena kasih karunia di ayat 8 menjadi bagian daripada dia. Dia mendapat kasih karunia. Bukan dia hidup benar supaya dapat kasih karunia, tapi dia mendapat kasih karunia dan dia bisa hidup benar. Saudara, hari ini dibenarkan bukan karena perbuatanmu, tapi karena kebaikan Tuhan. Ini yang akan membuat saudara bebas dari semua tuduhan. Kau terlaku, kau kurang ajar, makanya kau dapat. Tidak, aku ini benar bukan karena ketaatanku, tapi karena ketaatan satu orang, namanya Kristus. Karena ketaatan satu orang, aku menjadi orang benar. Haleluya. Dan karena ketaatan Kristus itulah saya bisa hidup benar. Karena kasih karunia dari Tuhan, maka Nuh bisa hidup benar, bisa hidup bergaul dengan Tuhan, bisa mengasihi Tuhan. Semua karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini saudara, sadarlah akan perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Bukan sadar perbuatanmu kepada Tuhan, tapi sadarlah betapa Tuhan mengasihimu. Kalau semakin engkau sadar Tuhan mengasihimu, engkau akan all out bagi Tuhan berbuat yang luar biasa. Sebuah peristiwa yang luar biasa ketika perempuan berdosa meminyaki kaki Tuhan dan menyekannya dengan rambut. Ada orang yang mengundang dia namanya Simon, dia gusar. Dia tidak tahu perempuan ini siapakah. Kok dia kasih biar saja. Tuhan tahu hati Simon. Lalu Tuhan berkata begini, Simon, ada seorang pelepas uang yang melepaskan uang kepada 2 orang. Yang satu berhutang, saya pakai bahasa sederhana, satu berundang 1 miliar, yang satu cuma 100 juta. Ya. Lalu ya karena dua-dua tidak bisa bayar, maka dibebaskanlah hutang mereka. Saya tanya Simon, siapa di antara kedua mereka yang paling berterima kasih? Simon menjawab, saya kira yang hutangnya paling banyak. Semakin saudara sadar saudara dikasihi Tuhan, semakin saudara tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Waktu saudara, pelayanan saudara, pemberian saudara. Kenapa? Saya bisa memberi karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Makanya saya tidak pernah paksa orang untuk memberi. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan sangat
sangat mencintaimu. Ketika dia sadar kebaikan Tuhan, dia akan melayani Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bisa bilang amin. Ada istri yang ikut seminar tentang hal ini. Suaminya nggak pernah pergi kerja, bagi dia time is money, kerja. Lalu dia pulang cerita, papa saya sudah dengar firman Tuhan, ternyata kita mesti bayar milik Tuhan. Apa? Dia kaget, milik Tuhan, saya yang kerja nih, saya yang bangun pagi-pagi, tidur sampai tengah malam, banting tulang, banting pintu, banting bini, banting anak, semua saya banting, untuk dapat yang lebih hebat. Kau bilang Tuhan punya? Bapak, kalau Tuhan tidak kasih kekuatan, Tuhan tidak kasih perlindungan, Bapak tidak bisa bikin apa-apa. Dia kaget, oh iya ya. Lalu dia sadar, oh ya kalau saya bisa sehat, saya bisa nyebrang jalan aman, saya bisa ini. Semua karena perlindungan Tuhan. Itu yang mengubah dia. Semakin sudah sadar perbuatan Tuhan, semakin hidupmu makin rileks. Berjalan-jalan. Kalau berjalan itu serius, tapi berjalan-jalan itu rileks. Sesuatu yang diulang 2 kali itu rileks. Makan serius, makan santai. Ya kan? Nah Alkitab tulis tadi di Daniel pasal 3, berjalan-jalan. Santai di dalam dapur api. Jadi saudara bisa rileks di dalam persoalan saudara. Karena sebentar lagi saudara akan lihat nama Tuhan dipermuliakan lewat persoalan yang saudara hadapi. Bisa bilang amin. Saya tidak peduli persoalan saudara seperti apa. Khotbah ini sepertinya belum selesai. Tapi saya tahu Tuhan akan menyelesaikan buat saudara. Sepanjang minggu ini Tuhan akan bekerja untuk kebaikan saudara. Ucapkan ayat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka dalam 1 tahun sudah bisa punya 52 ayat yang diucapkan. Itu bisa 50 khotbah yang sudah sampaikan saudara ya. Nah saudara-saudara, ucapkan ayat ini Roma 8 ayat 8, Allah turut bekerja. Dan mari saja kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur atas perbuatan Tuhan yang luar biasa. Satu ayat yang terakhir yang perlu kita ingat ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16, kita bukan cuma tahu tapi kita percaya. Kita bukan cuma tahu tapi kita percaya. Haleluya. Kita percaya dan apa yang kita percayai itu akan terjadi. Apa yang kita percayai itu akan terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami dan ini cukup bagi kami untuk berkemenangan karena Engkau tidak biarkan kami berjalan sendiri. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya kehadiran Tuhan membuat jalan terbuka, pintu-pintu tertutup dibukakan, palang-palang tembaga akan dipatahkan, dan kami memandang hari esok dengan tertawa. Saudara, pergilah periksa apa yang dididik kuasa dokter, tapi saudara periksa dengan percaya, Tuhan sudah menyembuhkan saya, Tuhan sudah mengaruniakan kemenangan buat saya. Jangan takut, tetap tenang dan percayalah, janji Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya.